itu adalah kamu mencari apa-apa aja yang kation dan anion. Iya nggak sih? Masih ingat nggak? Iya kayaknya. Ini saya masih ingat soalnya. Udah ada? Mungkin kamu bisa nyebutkan kation dan anion? Belum sempat, Kak. Wah, belum Saya selesai juga baru sekali ya. Kayaknya keingetan sibuk banget hari ya. ini. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu bakalan ya tahu sendiri gitu ya. Tapi sayang banget kalau misalnya kamu nggak nyari. Soalnya itu bisa dibilang tuh banyak banget untuk kation dan anion itu sendiri daftarnya ya. Oke, kita lanjut aja. Kalau nggak salah sampai ini ya, sampai sini ya. Asam basa konjugasi kan ya? Iya. Coba masih ingat gak kamu asam basa konjugasi dari HSO4- ini apa? Asam basa, kalau nggak salah tuh yang kayak apa? Memberi H-nya kan apa? Hidrogen gitu. Iya, kalau misalnya asamnya tinggal kita tambahin H-nya, kalau basanya kita kurangin OH-nya gitu kan ya. Iya. Coba tentukan asam basa konjugasi dari HSO4-nya. Alhamdulillah. Berarti kan HSO4 ditambah H2O. HSO4 tuh min kan itu ya? Iya. Iya, HSO4-. Ditambah H plus karena dia asam. Kalau basanya ditambah OH-. Iya. Iya, coba dibuat. Coba kamu bisa mengakses Jamboard ya nih ya. Iya. Bentar, saya buatin Jamboardnya dulu. Tapi sembari itu boleh kok langsung kamu coret-coret dulu pakai ini. Kita pengen tes kemampuan materi sebelumnya. Oke, sudah bisa diakses. Oke, udah ya. Coba buat HSO4- itu gimana sih? Ini masih view only, Kak. Udah saya jadikan editor. Enggak. Coba, nggak bisa? Masih belum bisa? Udah. Udah, kegedean. Nggak masalah. Itu jadi H3 kan ya ini? Gara-gara sama. Belum. Ini perhatikan ya, cara mudahnya itu. Cara mudahnya sebenarnya kemarin udah saya spill ya di awal, mungkin kamu udah lupa nih ya. Caranya itu HSO4-. Kelihatan? Ya. HSO4- ditambah, kalau dia asam, nah maka ditambah H plus aja. H plus. Ya kan? Kemarin setuju kan kalau asam itu H plus, kalau basa apa? Masih ingat nggak? Amin. Oh, H-. Nah, cukup tambahin ini aja. Berarti kalau H plus kita tambahkan H-nya, jadi H-nya berapa sekarang? H H, H2 H2, H2 S, H2SO SO berapa? SO4. Muatannya ada apa enggak? Nggak ada, netral. Nah, gitu tinggal ditambah. Coba kamu buatin OH-nya gimana? Kalau OH- itu kan kemarin hilangin muatannya ditambah, ya kan? Kalau dia min menjadi tambah min lagi, tambah min, sedangkan H-nya kurangin 1.
tinggal ditambah OH min aja gitu. Hmm. Berarti kan akan jadi 2 min ya, gara-gara muatannya. Iya. Oh, gini berarti. Hmm. Iya kan? Iya. Benar-benar kayak itu. Itu yang harus ditekankan ya, nanti jadinya dia akan seperti ini. Kan? Nah, pada saat kadar sebagai asam, maka basa konjugasinya adalah SO42- gitu sebagai asam. Jadi kan kalau sebagai asam dia menghasilkan H+ kan, kayak gitu. Nah, sebagai basa dia maka basa konjugasinya adalah H2SO4. Spesiesnya. Karena itu dapatnya kayak gitu. Ada yang H2SO4, ada yang SO4-, ada SO4-2-. Nah, itu kan kelihatan tuh. Oke. Jadi kan tadi kalau kita review lagi, dia kan HSO4- ya. Kalau misalnya dia sebagai asam, berarti kan dia akan membuat basa konjugasinya itu adalah SO42-, kayak gitu kan. Karena apa yang donor H+, atau sorry, apa yang H+, ya kan, sesuai dengan teorinya yang kemarin, akseptor proton yang ini, apakah dia donor proton atau H+ atau akseptor proton. Nah, akseptor itu menerima, apa yang menerima kan ini SO42- karena akan mendapatkan dari H+-nya. Maka inilah disebut dengan basa konjugasi. Ya, ini asamnya, ya kan? Tuh, kalau ini gitu juga. Dilihatnya gitu. Oke, sampai sini udah paham juga kan yang ini? Udah dikasih tahu rumusnya juga kan? Iya, udah pernah. Udah pernah. Nah, ini beberapa contoh senyawa asam yang kemarin aku bilang bahwasanya ada valensi asamnya. Lihat dari mana? Lihat dari yang diikat HH-nya aja. Kalau H3PO4 itu berarti valensinya 3, kan? Nah, ini beberapa contoh senyawa basa ya. Ada ALOH yang biasanya basa itu OH-OH semua di belakangnya. Dan valensi basanya juga ngelihat berapa yang jumlah yang diikat oleh OH-nya. Kalau 3 berarti ada 3. ALOH 3 kali berarti valensinya 3. Paham ya? Iya. Yang pH ini kemarin udah dikerjain kan? Kayaknya udah. Udah kan? Nomor 4 sudah? Itu yang apa? Harusnya sih udah juga kan ini semuanya. Oke. Berarti contoh-contoh ini udah juga. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke titrasi dan indikator asam basa. Jadi, untuk titrasi itu sendiri, ya, titrasi itu adalah proses penentuan konsentrasi suatu zat larutan dengan cara meneteskan sedikit demi sedikit. Nah, ini biasanya nanti di laboratorium ya. Kamu udah pernah praktek tentang titrasi atau praktikum? Udah. Ya. Nah, itu namanya titrasi. Kan nanti kan ditetesnya nggak langsung sekaligus gitu kan, tapi dia langsung perlahan-lahan. Biar ngelihat apa? Ngelihat manakah perubahan warnanya nanti kelihatan ketika langsung perubahan warna itu. Nah, titik ekuivalen itu adalah titik saat sejumlah ion OH tepat habis bereaksi dengan sejumlah ion, kayak gitu.
Pada saat 2 zat atau lebih berat tepat basi tidak semua memperlihatkan perubahan yang bisa dideteksi. Maka dari itu diperlukan indikator. Nah, indikator inilah yang menentukan perubahan warnanya. Misalnya tiba-tiba kalau kita kasih indikator ini warnanya biru awalnya, tapi ketika ditetesin terus, selang beberapa saat dia berubah menjadi warna kuning kayak gitu misalnya. Nah, itu adalah tugas indikator, perbedaannya itu. Oke. Nah, sebenarnya indikator itu ada dua, ada indikator alami dan indikator buatan kayak gitu. Indikator alami kita bisa gunain ini daun bunga sepatu tahu? Bukan daunnya sih, bunganya ya, bunga sepatu tahu? Iya. Kol ungu kayak gitu. Itu biasanya yang kunyit juga termasuk ya. Dan waktu dulu saya pernah praktek sendiri pakai bunga sepatu itu sendiri. Dan emang bener kayak gitu. Kalau ketika kita masukkan asam jeruk nipis kayak gitu, maka dia warna merah indikator yang tadi itu. Tapi kalau misalnya dia itu kita masukkan ke air sabun, ya air sabun terserah mau sabun mandi yang kayak gimana bentuknya. Nah nanti itu dia akan bentuknya jadi warna biru kalau nggak salah ya, abu-abu kayak gitu. Nah ini ada indikator asam basa ya, indikator alam yang saya bilang tadi, ada indikator buatan ya, kunyit buah bit, kulit manggis, daun suji, daun singkong, bunga sepatu, kol ungu itu adalah indikator alam. Tapi kalau indikator buatan kayak ada berupa kertas ya, kertas lakmus. Udah pernah lihat kertas lakmus di laboratorium? Iya, udah. Kertas lakmus merah dan biru ya. Kalau kertas lakmus merah itu masukkan ke indikator basa jadi warna apa dia? Ungu, biru atau ungu sih? Ya, biru ya. Biru. Kalau kertas lakmus merah masuk ke warna asam jadi apa? Waktu itu tuh nggak berubah nggak sih itu? Iya, nggak berubah. Cara ingatnya gini aja, cukup simpel ya. Merah itu asam, biru itu basa. Itu aja kuncinya. Mungkin kalau misalnya lakmus merah kita masukkan ke asam ya tetap merah dong, nggak berubah, ya kan? Iya. Nah, itu cara mengingatnya begitu. Jadi nanti ketika ditanya sama gurunya, guru kamu sendiri, gimana caranya? Ya itu tadi cara simpelnya. Nah, kalau lakmus biru dimasukkan ke asam jadi apa? Jadi merah. Nah, gitu, jadi merah. Kalau lakmus biru masuk ke basa? Tetap biru. Nah, tetap biru. Ada indikator universal juga, kemudian metil jingga, metil merah, bromtimol biru, BTB, kita singkatnya. Ada fenolftalein dan lain sebagainya. Ya. Untuk membedakan sifat asam dan basanya aja sih. Oke, ini indikatornya ya. Indikatornya itu ada metil jingga, metil merah, bromtimol biru, trayeknya. Berikut juga dengan trayeknya. Jadi kalau misalnya indikator metil jingga ini hanya bisa mendeteksi perubahan warna di antara trayek pH segini, 2,9 sampai ke 4,0. Ya. Kemudian kalau metil merah itu hanya untuk 4,2 sampai 6,3 aja. Dan BTB itu sampai ke 7,6 dari 6 tapi. Ya kan? Sedangkan 8,3 sampai 10,00 itu tidak berwarna sampai merah muda. Itu bisa mendeteksi. Makanya kenapa kita itu bisa, kamu kemarin kalau praktikum gunain fenolftalein nggak sih? Enggak, cuman lakmus sama tadi apa? Kunyit bunga sama daun pandan. Kalau ini biasanya praktikum itu kebanyakan gunain fenolftalein. Karena biar mudah untuk mendeteksi. Nah, coba contoh soalnya gini. Larutan X itu diuji dengan ini metil kayaknya. Metil merah berwarna kuning. Ya. Ya berarti kalau metil merah dia menggunakan warna kuning berarti pH-nya 6,3 kan? Nah, kemudian bromtimol biru berwarna biru. Bromtimol biru berarti di antara 6,3 sama 7,6. Ya. Yang pertama 6,3 terus 7,6. Lalu ada lagi nggak? Nah, larutan X ini diuji dengan fenolftalein menjadi tidak berwarna. Nah, dia fenolftalein menjadi tidak berwarna. Berarti sekitar ini 8,3 ya kan? Iya. Nah,
Kalau gitu bisa nggak kita trayekkan? Nah, jadi ini trayeknya segini. Antara 6,3 sampai 8,3. Situ dia. Kan? Iya. 6,3 sampai 8,3 di sekitar itu. Berarti 6,3 sampai 8,3 trayeknya. Kita lihat dari trayeknya ya. Paham? Sejauh ini bisa ada yang ditanyakan mungkin? Ya, jelas kok. Oh, jelas, bagus. Nah, pada reaksi ini ada soal lagi ya. Ya. Pada reaksi HS- tambah H2O menjadi H2S tambah OH-. Nah, air. Air itu bersifat basa. Sini. Air itu bersifat basa. H2O-nya yang berarti ya. Menurut teori asam basa Arrhenius, suatu basa adalah zat yang dapat menerima ion H+. Benar nggak sih? Sebabnya? Iya, betul. Benar nggak kalau suatu basa itu dapat menerima ion H+? Kalau asam basa Arrhenius, masih ingat Arrhenius itu? Arrhenius bukan yang menghasilkan. Iya, menghasilkan OH- kan harusnya? Iya. Berarti salah dong. Salah berarti. Tapi suatu basa itu adalah zat yang dapat menerima ion OH-. Benar nggak kalau misalnya dia OH- tuh menghasilkan OH-. Dia kalau dapat H+ berarti jadi H2O jadinya dia. Gitu. Sebabnya ya. Jadi H2O bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry dalam reaksi mana? Sebagai basa. Coba kamu cari 1, 2, 3, 4 ini yang benar mana? Berarti nyari H2 yang basanya itu. Iya, coba cari satu-satu. Yang nomor 1 bukan? Kenapa? Enggak tahu. Kalau Bronsted-Lowry coba kita buka lagi. Bronsted-Lowry itu ya kita tekanin di sini. Bahwasanya dia apa sih Bronsted-Lowry? Nah, Bronsted-Lowry itu kan basa itu adalah yang menerima H+. Yang menerima H+, akseptor kan? Iya. Ya. Coba bisa. Apakah dia menerima H2O-nya? H2-nya kan ya jadi H3O+. Iya, benar sekali. Nomor 1, nomor 2 kira-kira benar nggak? Coba. 2 jadi OH- berarti bukan. Bukan. Kalau nomor 3? Nomor 3 ya. Kenapa iya? Karena dia ngasih jadinya H3. Yang 4? 4 bukan lagi. Kenapa nggak bukan? Karena dia apa? Menerima ya? Bukan. Apa sih namanya? Pokoknya itu jadi OH-. Iya. Akseptor ya, jadi akseptor. Alright. Oke. Lagi latihan soal yang ini. Yang manakah yang spesies yang bertindak sebagai asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry? Coba kamu tuh labelin HCl3- apakah asam atau basa gitu.
Si proses mencari. Ini bukan apa? Yang satu itu yang HCO3 itu asam. HCO3- itu asam. Kenapa asam? Dia kan ngedonor jadinya CO2 3 doang. Menarik ya. Terus OH- berarti basah. Ada dia nggak accept jadi H2O. Iya. Berarti HCO3- itu memberikan ke OH- ya hanya ya. Makanya HCO3- asam ya. Iya. OH- sebagai basa, ya kan? Kalau CO3 2- sebagai apa tuh nanti? Jadi basa konjugasi. Basa konjugasi, karena akan dapat dari H2O ya. Iya. Ya, benar. Kalau O2- apa ya kira-kira? Emang ada O2-? Itu nggak tahu itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ditanya nih kok KB obat ya. Dia pH-nya 10, maka KB obat tersebut adalah tanya KB obatnya. KB ini lemah ya. Iya. Ya, nanti kan rumusnya adalah mencari KB itu apa coba? Tahu? Yang akar KB emang? Iya, yang akar. Apa? Rumusnya gimana? Akar KB dikali M gitu. Benar sekali, akar KB kali MB ya. Jangan lupa dicari dulu OH-nya berapa. Silakan dicari di Jamboard biar aku bisa lihat ya. Dari kemarin cara itu ngedapetin OH- itu lewat mana? Dapatin OH-nya itu dengan cara Ya. pH. Kan maksudnya nggak pH itu ini kan basah berarti ya dia ya. pH itu kan sama dengan 14 kurang pOH nggak? Iya. Kalau yang cari pOH berarti pH kurang 14. kebalik dong. Kebalik. 14 kurang pH. Nggak mungkin juga karena pH-nya itu 14 itu adalah rajanya ya. Berarti 14 kurang. Nanti kan kalau mencari konsentrasi OH- kan dapatnya adalah min log pOH kan? Oh, yang dijadiin lognya. Sorry. Ya, min log pOH dia. Konsentrasi OH-. Oh ya gini. pOH sama dengan min log OH-. Berarti kalau OH-nya adalah pangkat berapanya nanti kelihatan. Ikan apa? Coba cari dulu pH-nya aja dulu biar nanti aku bantu. Ada pH-nya? pH-nya. Kok 14. Jadi bentuknya kayak gini kan. pOH-nya berapa? Min log 10 pangkat min. Enggak. Berarti 4. Ini nomor 2. Muter lagi dong. Kok kayak gitu jadinya kebalik? Dia jadinya
Kan POH itu sama Oh, apa sih? iya saya oh, ini Dibalik. yang ini nggak sih? Berarti POH-nya 1 kali 10⁻⁴ min Iya. 4. Nah, secara itu carilah KB-nya dari situ. Udah dapat? Bentar, belum. Gini bukan? Oh, tanggal salah. Dapatnya Nah, AB-nya 10⁻⁻1. kok gitu? Ada di pilihan ya. Sebenarnya aku bingung ini sebenarnya nggak ada jawabannya. Karena nggak mungkin deh. Emang emang kamu gini, 10 min 4 itu kan udah ini 10⁻⁴ kan nggak perlu diakarin lagi dong. Ngapain kamu akarin? Kalau kamu akarin, ini akar KB-nya harus diakarin juga. Maksud kamu mau menghilangkan akar kan? Iya. Menghilangkan akar kan dengan dikuadratin kan? Iya. 10⁻⁴ juga dikuadratin kan? Dengan emang 10⁻⁴ kuadrat itu 10⁻². Apa saya ketukar ya? Salah. Oh, itu kan kalau dikali ya ditambah. Harusnya min Iya. 8 berarti ya. Dapat? Belum. Iya. Tapi kan emang nggak ada jawabannya gitu loh.
Kalau kita buat KW per KB kali konsentrasi 10 pangkat 4, bisa nggak ya? Coba aku eksperimen sendiri ya. Kemungkinan bisa aja kayak gini. Iya, konsentrasi ohm ini memang 10 pangkat min 4, tapi di sininya KW per KB kali M. Sama gitu. Bisa jadi ya. 10 min 4 sama dengan KW-nya kan 10 pangkat min 14 per KB-nya yang ditanya kali 10 min 1. Nah, ini kalau kita kuadratin, jadinya ini hilang ya, kalau kita kuadratin ya. Akarnya hilang kan? Iya. 10 min 8 sama dengan 10 min 14 kali 10 min 1 per KB. Maka KB itu sama dengan didapatnya 10 min 7. Itu pun nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, lanjut aja soal yang kedua. Oke, sudah. Ini pakai Nah, kalau ini kita gabungkan ya, HNO3-nya dan KOH-nya. Kita buat reaksinya dulu. Berarti kalau ada soal seperti ini kita wajib, karena kan asam tambah basa ya. Ini asamnya, ini basa. HNO3 ditambah dengan KOH. Jadinya apa? HNO3 tambah KOH. Jadinya adalah apa? Ya, belajar katian anian dulu. HNO3 tambah KOH. Jadinya apa? Yang di sini. Kalau asam tambah basa jadinya apa? Oh. Asam tambah basa adalah? Jadi Udah netral. diajarin di sekolah? Udah dipelajarin di sekolah belum? Oke, gimana? Coba kamu ini yang hal penting-penting kamu catat ya. Kamu catat nggak ini? Bisa. Ya. Asam tambah basa itu ya. Ini penting, silakan catat. Asam kalau ditambahkan dengan basa dia akan menjadi, tanda panah ini adalah garam ditambah air. Udah dipelajari di sekolah nih sepertinya. Apa Masih belum? udah. Jangan. Terus saya nggak Apa? ingat. Terus saya udah, terus saya nggak ingat. Kok berarti H2O kan di itunya. Iya, nanti di akhirnya ada 2O-nya. Pasti itu. Nah, ini HNO3 itu apa? Asam atau basa? Asam, Kalau KOH-nya? basa. Nah, kita pisahin dulu. Kalau dia asam, kita pisahkan dari H dan NO3-nya. Jadinya apa? H plus sama NO3. NO3 apa? Min. Kalau KOH? K plus OH min. Nah, terus kita silangin. Yang ini ketemu yang ini. Yang min yang sebelah sini akan ketemu plus yang di sini. Yang min yang ini akan
akan ketemu di sini. Nah, jadinya apa tuh? Ke Berarti NO3 jaraknya apa? Ke NO3 tambah. H2O. Nah, udah. Itu dulu yang harus dipahami. Setelah itu kalau kita cari molnya masing-masing. Coba kamu cari molnya. HNO3 itu molnya berapa? KOH itu molnya berapa? Dari data ini. Kan 100 mili dengan 0,1 mili, 1 molar. Berapa mol dari HNO3 itu? Kita buat N mula-mula, N bereaksi, dan N sisa. Cara mencari mol tahu nggak? Dari rumus ini, molar. Itu kan dari 100 ml itu apa sih? Volume. Volume. Bentar. Yang M kali V atau N per V? M kali V. M kali V. Per M itu yang 0,3 kan berarti. Ya. Berarti 30 yang N itu. Ya. 30. 0,3 kan? Iya. Cari satu-satu. Mol mula-mula dari HNO3 itu berapa? Mol mula-mula HNO3 kan dikalikan. Ya. Mol dari 100 mili, ya kan? Kalau cara aku mencarinya, aku nggak buat 0,1 liter, tapi langsung aja kayak gitu. Kayak 0,1 liter dikali 0,1 kayak gitu. Itu nggak usah. Aku kalikan aja 100 kali 0,1. Karena kan mol itu kan mencarinya M kali V ya. Jadi ya udah kali aja 0,1, 100 kali 0,1, udah. Jadinya nanti, tapi jadinya milimol dia. Jadi kan 10. Iya, 10 milimol yang ini. Kalau yang KOH-nya berapa? 30 kan? 30 milimol. Nah, enak kan kayak gitu. Nah, nanti sekarang, karena ini koefisiennya, oke. Setelah kita buat reaksinya, jangan lupa dicek dulu. Apakah setara, reaksi sebelah kiri atau sebelah kanannya udah setara? Udah setara kira-kira? Udah. Udah. Nah, kita mencari reaksi pembatas namanya, REP. Untuk mencari reaksi pembatas itu kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Nah, ini kan satu sama satu ya. Iya, satu semua. Nah, kira-kira reaksi pembatasnya yang mana ya? Cari yang nilainya jika dibagikan dengan koefisiennya itu yang paling kecil. Kalau 10 milimol dibagi dengan 1 tetap 10 milimol ya. Karena koefisien HNO3 itu 1. KOH juga begitu, 30 milimol tetap kan? Nah, kira-kira reaksi pembatasnya yang mana? HNO3. Nah, HNO3. Berarti ini kita jadikan pembatasnya. Maka kita 10 milimol buat di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita pakai perbandingan koefisien. Ini acuannya, yang HNO3 ini. Jadi, ini acuannya, berarti tinggal pakai perbandingan koefisien, kira-kira KOH ini berapa? 30 itu.
Enggak. Ini acuannya. Ini misalnya B, ini A. Berarti kan untuk mencari N bereaksi KOH itu berarti B per A kan? Kali konsentrasi HNO3. B-nya berapa? 1 kan? 1 ya. A-nya juga 1. Nah, berarti sama kan konsentrasinya? 1/1 kan sama, 1 kan? 1. Berarti dengan demikian KOH itu berapa? Konsentrasi HNO3. 10. Nah, 10. Gitu. Nah, kalau yang ini KNO3 itu berapa? Pakai perbandingan koefisien yang cara yang sama. Berarti 10 juga. 10 juga. H2O itu? Sama. Iya, 10 juga. Nah, ini baru kita kurangin. Kalau kita kurangin 10 kurang 10 berapa? Habis. Berarti N sisanya berapa? Habis 0. 30 kurang 10? 20. 20. 20. Berarti ini tinggal 10 sama 10. Yang ini juga 10. Nah, sekarang kita lihat sisanya di mana. Ternyata sisanya, ini konsepnya ya, sisanya ada di KOH. Sisanya di sini. Sisanya tuh di KOH ini. Nah, kita tahu KOH itu adalah basa kuat. Dia basa kuat. Dia basa kuat ya. Iya. Paham nggak? Sampai sini paham nggak ini? Ada yang menanyakan mungkin? Ini kita bermain konsep ya. Nah, yang perlu kamu catat tuh itu. Yang pertama, kalau dia, nih, sisanya, ini penting, silakan dicatat ya. Nanti kalau udah buat reaksi beginian, itu pasti selalu kalau di asam basa seperti itu. Gimana sih? Nih, kalau misalnya dia yang pertama, ya, kalau misalnya dia asam sisa ya, kalau kita ngomong sisa ya, sisanya di asam kuat, maka kita pakai rumusnya adalah yang rumus asam kuat biasa, H plus sama dengan A kali MA. Kalau dia sisanya di basa kuat, sama, OH min sama dengan B kali MB. Tapi kalau dia sisanya di asam lemah dan garam, ini nanti ada rumusnya adalah larutan penyangga namanya. Rumus larutan penyangga. Konsentrasi H plus atau konsentrasi OH min, tergantung nanti itu tinggal dikalikan aja. Ini nanti aja sih konsep yang ini. Dan nanti kalau misalnya memang benar-benar hilang di sininya yaitu di reaktan ya, kita bilangnya di reaktannya sama-sama 0 di sini. Misalnya di sini bukan 20 tapi 0, sisanya ada di KNO3. Nah, ini kemungkinan adalah ada konsep lagi satu namanya hidrolisis asam kayak gitu kan. Atau hidrolisis basa. Karena dia sebagian. Nah, nanti itu ada rumusnya lagi lah bahasanya. Nah, karena ini kebetulan dia sisanya di KOH, asam kuat, basa kuat, sorry. Maka tinggal kalikan rumusnya ada B kali M B. Nah, masih ingat dia adalah molar, bukan mol. Kalau ini kan mol kan tadi. Maka kita harus mencari molarnya. Untuk mencari molarnya itu adalah mol dibagi dengan volume. Molnya 20 ya. 20 milimol ini. Nah, masih ingat nggak tadi? Volumenya kan kita nggak ganti jadi 0,1 kan? Iya, 100. Nah, ini kita volumenya adalah volume total. Volume totalnya ada berapa? 200. 200. Berarti M-nya 20 bagi 200 adalah? 1/10. Ya, 0,1 ya. Nah, dengan demikian B-nya berapa valensinya? B-nya tuh berarti, bentar. Valensinya adalah
bukan B yang ini, KOH itu valensinya berapa? B-nya dari KOH berapa? B yang Valensinya. mana? Valensi. B itu valensi, ya untuk bisa kuat, ya. B itu valensi. Masih ingat nggak kalau kemarin HCl itu valensinya berapa? Untuk H-nya. H-nya berapa? Enggak. Kalau H2SO4 valensinya berapa? H-nya. Valensi itu kan yang diikat sama H itu berapa jumlahnya? Itu kan. C2 gitu. Iya. 2. Kalau yang HCl? 1. Nah, ini Farid, aku minta tolong, ini kamu, ini ya, kamu kayak ulang-ulang lagi gitu ya. Misalnya ini bakalan terus di ini ada gitu nanti di bahasa. Nah, kalau gitu KOH itu berapa valensinya? 1. 1 B-nya. Nah, maka B-nya 1, MB-nya tadi berapa? 0,1. Ya, 0,1. Berarti konsentrasi OH-nya berapa? Coba sini aja deh. 0. Konsentrasi OH-nya berapa? B kali MB. B-nya tadi 1, MB-nya 0,1. Berarti konsentrasi OH-nya 0,1. 0,1. Dengan demikian, POH-nya berapa? Masih ingat mencari POH? Yang tadi kan apa? POH adalah Log min itu. log. Min log Min log berapa? 0,1. 10 pangkat 0,1. 0,1. Sama dengan? Oh, enggak. Sama dengan? POH-nya adalah 1. Gimana sih? min log 0,1. Berarti POH-nya 1. 1. Dengan demikian pH-nya berapa kalau gitu? 13. 13. Ada jawabannya? Oke. Jadi kalau ada soal begini, soal cerita, kamu tentukan reaksinya dulu, kamu buat apa? Kamu setarakan, setelah itu kamu buat N mula-mula, N bereaksinya, N sisanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Konsepnya apa sudah cukup paham? Tadi itu yang 10 mol itu yang apa? Yang 10 milimol. apa? Ya, yang pas perbandingan itu. Oke ya, kita Itu tadi bandingkan. kenapa semuanya jadi apa? Kenapa jadi semuanya ikutan 10 milimol gitu? Ya karena kita bandingkan koefisiennya. Gara-gara Jadi satu semuanya semua jadi sama gitu. Iya, kalau misalnya di sini ada contoh ya, di sini 2, apakah ini tetap 10? Enggak, Jadi berapa? 20. Benar. Berarti tergantung koefisien. Tergantung koefisiennya. Tapi ingat, kita harus menentukan reaksi pembatas dulu. Masih ingat nggak cara nentuin reaksi pembatas kamu gimana? Tadi tuh kan di apa? Yang B per A itu kan? Iya, itu enggak. Kita menentukan reaksi pembatas itu gimana? Masih ingat nggak? Ya, yang B per A dikali apa? Itunya. Nah, itu kalau mencari apa? Itu mencari ininya. Coba di sini aku buat ya. Kita lambangkan A tambah B tambah C sama dengan bla 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 bla. A ini sini 2A 1B 2C. Nah, koefisiennya ya. Yang 2 ini dan 2 ini. Ini 10, ini 20,
ini 6. 6 mol maksudnya. Ini 6 mol. 6. Kira-kira reaksi pembatasnya yang A, B, atau C? Yang B. Belum tepat. Berarti kamu belum memahami konsep reaksi pembatasnya nih. Ingat, untuk menentukan reaksi pembatas, ya, silakan dicatat. Untuk menentukan reaksi pembatas itu adalah molnya kamu bagi dengan koefisiennya. Nah, cari yang paling kecil. Itulah reaksi pembatas. Coba kamu bagikan dulu. Yang A itu kalau dibagi berapa? 5. B itu kalau dibagi? 20. C itu kalau dibagi? 3. Mana yang paling kecil? Yang C. Apakah yakin kalau B masih jadi reaksi pembatas? Enggak. Begitu. Begitupun juga dengan ini. Kenapa NH3 patokan kita? Kamu bisa jawab? Ini yang paling kecil apa? Iya, benar sekali. Makanya yang kita turunkan tuh yang 10 milimol nanti. Kalau yang ini nanti yang kita turunkan ada yang C-nya. Kita akan buat jadi di sini 6 pastinya. Ya kan? Yang ininya B-nya jadi berapa nanti kalau gitu? Ini jadi patokan kita yang C. Untuk menentukan B-nya nanti untuk yang sisanya berapa? Kan bereaksinya. 3. 3. Kalau A-nya? 6. 6. Nah, begitu. Baru kita kurangin. Silakan dicatat dulu mungkin. Ya, udah. Udah ya? Udah. Sambil dicatat berarti ya. Oke, coba. Asam sulfat sama NaOH. Kamu buat dulu. Jangan ini. Coba kamu buat reaksinya dulu. Aku pengen tahu. Nih. Asam sulfat ditambah NaOH. Kamu buat reaksinya di Jambot. Oke. Jadi buat. Nggak lagi. Oh ya. Loh, kok NaOH tambah H2O? Emang asam sulfat itu rumusnya H2O ya? Farid, emang asam sulfat itu rumusnya H2O? Bukan.
kok jadi kayak gini bentuknya? Dihapus dulu aja. Ada kesulitan? Saya bingung abis ini tuh nyari apa ya dulu sih? Kamu jabarkan dulu. H2SO4 itu diuraikan jadi berapa? Jadi apa aja? Sama H? H2 sama SO4. Enggak. Kan dia tetap H plus kan? Asam itu H plus kan? Ya, H nyamin. plus. SO4? SO4-nya Minus. muatannya H plus tambah buat kayak gini nih, buat ya biar mudah. H2SO4 itu yang jadi kayak gini. Nah, di sini apa, di sini apa? Coba diisi. Ini. Ada yang kurang nggak? Ini. Apakah SO4 itu emang benar-benar min muatannya? Enggak mungkin H2 plus, nggak ada ya. Basa itu tetap H plus. Cuman mainnya di SO4-nya. Kalau kita buat kation anionnya, SO4-nya adalah SO4-nya tetap muatannya yang kita mainkan. Jadi gimana? Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa aku selalu nanya kamu, Farid, kamu cari kation anion. Karena apa? Nanti biar kamu tahu kalau SO4 itu muatannya 2 min, bukan min. Itu sudah ketentuannya. Itu Farid. 2 min. Ya. Itu kenapa aku selalu Farid cari ini. Karena biar kamu tahu ketika kita buat kation anionnya, ingat kalau dia asam, dia selalu H+. Gak mungkin H2+, gak mungkin H3+, gak mungkin H4+, dan seterusnya. Dia tetap H+, konsisten. Dan SO4 itu 2 min. Lalu kenapa ini menjadi H2SO4? Karena konsep untuk pembuatan suatu senyawa itu, kalau kation anion digabungkan, ini materi di semester 1. Kalau misalnya kita buat di sini contohnya Al itu 3 plus dan OH itu min. Contoh yang ini ya. Kalau kita gabungin Al-nya itu akan menerima satu muatan dari min. Berapakah muatannya? 1 ya. OH min ini 1 kan? 1. Kita tulis Al aja. Sedangkan OH, berapakah muatan teman sebelahnya? Dia tuh ngelihat muatan teman sebelahnya. Berapakah muatan teman sebelahnya? 3. Maka dia ALOH ditutup kurung 3 kali. Kayak gitu. Itu asal mulanya kenapa dia ini kalau kita gabungin kan jadinya H ini H2 kan? Karena muatan teman sebelahnya 2. Paham? Ya.
SO4 sebelah temannya apa? Berapa? 1. Kayak gitu. Kalau kita uraikan sama menjadi H plus dan SO4 2 min juga. Kayak gitu, Farid. Coba NaOH. NaOH itu basa, asam? Basa. Coba buat yang dengan cara yang sama. Nanti biar kamu tahu. Nanti habis ini memang benar-benar dicari ya, Farid ya. Kation anionnya ya. Ini. Nah, gitu. Kenapa OH- itu selalu konsisten ya? OH- itu selalu 1. H plus juga selalu 1. Coba kalau ini biar lebih paham ini. Kalau misalnya LiOH 2 kali, coba kamu cari berapa sih kation anionnya kayak gimana? Dua. Ya, kayak gitu. Nah, udah paham nih sekarang maksud untuk mencari ini. Nah, sekarang masih ingat nggak aku bilang tadi asam tambah basa jadi apa? Garam sama air. Nah, kita mencari garamnya. Kalau kita mencari garam, kita pairkan NaOH dengan kation anionnya ini kita gabung kayak gitu. Yang negatif ketemu positif, positif ketemu negatif ketemu positif yang sebelah-sebelahnya. Nah, kira-kira jadi apa tuh garamnya? Bagaimana untuk garam? Ya, gini. Kita change ya, kita substitusi. Jadi ini bukan? Mana? Nah, benar, pintar. Udah bisa tuh konsepnya. Terus kira-kira tambah apa lagi? Na2SO4 tambah apa? H2O. Iya, begitu. Udah, yang penting kamu udah tahu nih konsep untuk menentukan ininya, garam tambah airnya. Ya, udah. Tulis yang benar-benar biar bagus. Udah nih. Udah kan itu? Ya. Sekarang setarakan kiri sama kanan harus sama. Kira-kira yang mana yang perlu ditambah, mana yang dikurangi. Oh, koefisiennya kan yang bikin ngebedain ini. Apa yang Ngeblank? bikin yang bikin gak setara tuh apanya? Koefisien bukan? Bukan koefisien. Kesetaraan itu kan dilihat dari kiri dan kanan kan. Unsur jumlah unsurnya. Apakah Na di sebelah kiri sama dengan Na di sebelah kanan jumlahnya? Nah, kita lihat itu dulu. Apa? Beda. Nah, itu yang dilihat. Apakah S sebelah kiri sama dengan S yang sebelah kanan? Nah, kita buat satu-satu. Apakah O sebelah kiri sama dengan sebelah kanan? Nah, itu dilihat. Nah, kita nggak boleh mulai dari H atau O dulu. Cari unsur lain selain H dan O. Urutannya. Ya, Na ini tambah 2 gitu. Na dulu. Berarti yang di mana harus Na yang sebelah kiri berapa? Jadi 2 NaOH. Iya, kamu tambah 2 depannya. Nah, kalau udah tambah 2 NaOH, sekarang S yang sebelah kiri berapa? Sebelah kanan berapa? Sama 4. Nah, udah kan? Sekarang O yang sebelah kiri sama O yang kanan.
Ini lebih satu. Yang di kiri. Ini kiri lebih. Nggak mungkin kita hilangin O-nya kan. Berarti fokusnya ke H2O-nya nanti. Nah, kalau H-nya, kalau kita lihat H-nya dulu. H-nya sebelah kiri berapa sih? 2. Sebelah kanan? Kiri 3. Kanan 2. Kiri 3. Dari mana 3? Kiri itu 4 tahu. Oh iya 4, Deng. Kenapa? Nanti kali Kenapa? 2 ya. Iya. Kanan berapa H-nya? 2 Nah, berarti supaya bisa sama, kali 2. yang mana? Yang kanan. Ya, gitu. Penyetaraannya, jadi yang paling terakhir itu yang dilihat O-nya. Sekarang O-nya apakah udah setara? Ini kan ada 3. Yang kanan tuh ada Yang 5. kiri ada berapa? Yang kiri ada 3, yang kanan ada 3 juga. Ah, beneran yang 3 ada kiri, sebelah kiri ada 3. Yakin? Yang ada 3 sebelah kiri ada 3. O-nya? 4 itu ngaruh itu. Ya, kan jumlah kiri kanan itu ditambahin gitu loh. Totalnya semuanya. Apa jadi 6? 6 kan? 6. Total sebelah kanan ada berapa? 6 juga. Nah, gitu cara ngelihatnya. Jadi bukan kamu ngelihat dari sisi pandang makan, kan namanya total. Di total sebelah kiri sama total sebelah kanan harus sama. Nah, sekarang fokus mencari molnya dari H2SO4 N mula-mulanya. Buat N mula-mula, N beraksi sama N sisanya. N mula-mulanya dulu. Berapa? Tadi kan cara nyari N tuh. Bentar. Oke, tapi ini soalnya nggak ngarah ke sana kok. Kita soalnya itu beda rumus soalnya itu. Bentar. Karena di asam sulfatnya nggak diketahui molnya berapa, molarnya sorry. Jadi nggak bisa buat seperti itu. Rumusnya itu adalah M1 kali V1 A1 sama dengan B B kali M1 kali V1. Nah, yang dibanding itu H2SO4 dan juga NaOH. Ya. Untuk H2SO yang A ini fokus ke H2SO4, yang B ini NaOH. Nah, sekarang aku tanya H2SO4 tuh A-nya berapa? Valensinya berapa? 2. 2. Molarnya berapa? Dari soal? Itu tadi 0, Yang ditanyakan kan? iya. Kan ditanya asam sulfat diperlukan berapa molar kan, ya kan? Iya, berarti nggak ada. Itu berarti itu yang ditanyakan. Jadi kita buat M1. V1-nya volumenya berapa? 20 mili. 20 mili. Iya. Oke. Terus yang B-nya berapa? B-nya 1. 1. M1-nya? M1-nya itu tadi 0,2. 0,2. 2. V1-nya? 20 juga. Sekarang untuk mencari M1-nya kira-kira berapa? Berarti kan 5 berarti ya? Bukan.
Coba Ini 40 per 10 berarti. coba hitung benar-benar. Enggak, kalau aku nyuruh hitung benar-benar berarti itu masih salah. Ya, bentar. Oh, ya, kayak ketuker ya. Mm-mm. 4 per 40. 0,1. 0,1 Gitu. kan? Ya, Ada nggak di ini jawabannya? ada. 29? Ini nggak usah deh. Coba nomor yang ini. Asam konjugasi dari bahasanya. Asam konjugasi dari basa H2PO4. Ini kan tambahin lagi aja kan sama H2O. Asam konjugasinya, coba. Asam konjugasi kalau tambahin H plus atau OH min kan. Coba lihat konsep dari asam konjugasi tadi. Oh, berarti ini tambah OH min nih. Ya kan? Udah tahu jawabannya berapa? Belum. Coba kita lihat yang ini tadi. Ya. Kenapa spesies yang ini SO4 min sebagai asam, maka basa konjugasinya adalah SO42 min. Kalau dia sebagai basa, dia akan jadikan H plus kan tambah SO42 min kan, dikuranginya ya. Kalau sebagai basa dia ditambahinnya, berarti H plus tambah 2SO4 min. Kalau ditanya kayak gitu, berarti ini tadi tinggal H2PO4 min sebagai asam konjugasinya berarti kan H2PO4 min menjadi H plus tambah Apa tadi? tambah PO42 min kan? 42 min. HPO42 min, sorry. Iya kan? Kayak gini dia. Tinggal dibalikin dong. Iya, karena kan kuncinya di asam. Kalau dia sebagai asam konjugasi, maka ininya jadi HPO42 min. Apa yang asam konjugasi? HPO42 min berarti. Karena kan dia akseptor proton, harus donor proton kan. Iya. Coba cari pH dari Ha itu berapa? pH dari Ha.
Tadi itu berarti nanti molar dipakainya di mana? Enggak, enggak. Enggak, ini langsung aja pakai rumus akar KA kali MA. Coba kamu buka rumusnya. Akar A kali M. Akar kan? Enggak perlu lagi. Kalau udah molar itu enggak perlu lagi. Kita langsung aja dikali gitu. 10. Ya, kalau dia mol baru. Dan berarti kan H plus harus dicari dulu. Ya, konsentrasi H plusnya berapa? Belum kan? Kan akar rumusnya KA kali MA kan? Ya. Coba cari konsentrasi H plusnya berapa. KA-nya dapat berapa tuh? Tetapannya. Masih ingat nggak? KA-nya berapa? 10 pangkat min 5. Namanya 0,1 kan. Ini kan akar 10 pangkat min 10 pangkat min? 11. Kok min 11 dapat dari mana? Canggih. Pangkat kali pangkat kan jadi ditambah kan. Iya, apakah min 5 ketemu? Emang 0,1 itu pangkat berapa? 1. Pangkat min 6 maksudnya. Oh 11. Jadi kan 10 pangkat min 6. Terus? Kan akar 10 pangkat min 6 dia. Bukan 10 min 6. Nah, itu ya, berapa? Akar 10 pangkat min 6. Itu bentar. Pangkat min 3 berarti. Ingat ya, ingat rumus, ingat lebih detail, dan juga kamu fokus. Kalau masih belum diakarin, ya kita akarin gitu. Berarti log itu nanti 3 gitu. pH-nya berapa? 3 jadinya. Iya. Ini soal yang masih tergolong mudah. Mana ya? Oh, yang ini belum. Coba yang ini. pH-nya 3. Berarti konsentrasi OH-nya berapa? 10. Jangan asbun. pH-nya 3. Dia ini jus jeruk. Jus jeruk itu asam atau basa? Asam. Apakah 10? 11 tuh kan. H plusnya dulu cari. Konsentrasi H plus. Tadi tuh H plus tuh gimana? Min log pH kan? Log pH kan? Log. Min log ya. Kalau pH, kalau cari pH itu sama dengan min log H plus. Berarti min log. Kalau cari H plus itu berarti 10
pangkat pH, min pH dong berarti. Intinya gitu sih kalau saya tahunya. Kalau udah pH-nya 3, saya udah tahu pasti konsentrasi H+-nya berapa. Di 10 pangkat min 3. Iya, udah kan? Suhunya nggak dipakai berarti itu. Enggak, ngapain. Terus konsentrasi OH- kalau gitu berapa? OH- kan berarti 10 pangkat min 11. Benar. Udah, yang terakhir. Enggak. Pertanyaannya apa? Enggak, ini cuman sebab akibatnya aja. Ya. Sebab akibat aja. Nih, amina merupakan basa Bronsted, kata dia bilang. Berarti bau ikan yang tidak menyenangkan disebabkan adanya amina tertentu. Pada saat memasak ikan sering ditambahkan lemon juice untuk menghilangkan bau ikan. Ya, kalau misalnya basa itu kan lawannya asam ya. Iya. Nah, terus sebabnya apa? Asam itu adalah lemon juice, ya kan? Dia mengubah amina menjadi garam. Amonium yang punya tekanan uap sangat rendah. Kira-kira benar nggak? Benar ya. Kenapa? Masih nggak asam tambah basa jadi apa? Asam tambah basa jadinya garam tambah air. Nah, kayak gitu. Oke, untuk materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan kali? Nggak ada yang kepikiran sih, tapi paling pas kerjain ngeblank lagi. Iya, aku penasaran, kamu kenapa sering ngeblank kalau ngerjain soal? Terkadang lupa lagi. Valensinya kadang kamu juga bingung, valensinya berapa. Kenapa tuh? Nggak tahu, kayak harus lebih banyak kerjain soal aja. Iya, harus banyak kerjaan soal, mungkin, dan juga sering diingat-ingat. Nah, yang tadi tuh yang aku pesan itu, kation dan anion itu emang nggak sepele sih. Gitu. Iya. Kalau kamu, gini, sebenarnya itu udah ada materinya di semester 1, di kelas 1. Kalau kita udah kuat di kelas 1-nya, untuk kation anion itu, maka di asam basa itu mudah untuk menguraikannya gitu. Nanti kalau misalnya kayak gini, misalnya Al2 SO4 3 kali, itu kita uraikannya gimana? Berarti kan Al-3. Al-3 dari mana? Apa Al+3? Iya, aluminium tuh selalu Plus. aluminium tuh gini. Iya, selalu plus dia. Kalau SO4 kan tadi selalu yang saya bilang tadi apa? Oh, min. Selalu min. Dia min berapa? Min berapa? Min 2. Ya, SO4 2 min. Itu aja. Dia selalu konsisten. Nggak mungkin SO4 3 min, nggak mungkin SO4 4 min, itu nggak ada. Dia selalu konsisten ini. Iya. Pokoknya di kadenannya dikuatin. Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup ya, Farid ya. Iya. Oke, thank you so much. Mungkin besok dimulainya nanti saya